Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 7 akan memandu jalannya presentasi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 8 dengan materi elips. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Sylvia Kumala Dewi dengan NIM 20030174060. Selanjutnya yaitu Rosyidatul Mukhtaro dengan NIM 20030174078. Dan yang ketiga saya sendiri Aulia Alfi Sajidah Laili dengan NIM 20030174080. Sebab pertama yaitu persamaan umum elips. Persamaan umum elips. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P alfa, beta. Sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Fokus F1 alfa plus C, beta. A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Ini gambar elips dan keterangannya. Langkah pertama yaitu mencari persamaan direktrix. PF1 sama dengan C dan PV1 sama dengan A. PF1 sama dengan C dan PV1 sama dengan A. Dengan A lebih dari B. Dengan A lebih dari C. Lalu V1 alfa plus A, beta dan V2 alfa min A, beta pada elips. Sehingga V1 F1 per V1 D sama dengan E. E sendiri yaitu eksentrisitas, yaitu jarak titik yang berada pada tempat kedudukan ke titik fokus dan ke garis direktrixnya. V1 F1 adalah A min C dan V1D PD min A sama dengan E. A min C sama dengan E dikali PD min A merupakan persamaan pertama. Lalu V2 F1 per V2D sama dengan E adalah A plus C per PD plus A sama dengan E. A plus C sama dengan E dikali PD plus A merupakan persamaan kedua. Lalu persamaan pertama dan persamaan kedua itu dijumlahkan, maka diperoleh 2A sama dengan 2E dikali PD. A sama dengan E dikali PD, PD sama dengan A per E. Persamaan pertama dan kedua itu dikurangkan dan diperoleh hasil 2C sama dengan 2E dikali A. C sama dengan E dikali A. Jadi persamaan direktrix D1 adalah X sama dengan A plus alfa plus A per E. Lalu selanjutnya langkah yang kedua yaitu mencari hubungan antara A, B, dan C. T1 F1 per T1 T aksen sama dengan T1 F1 per PD karena T1 T aksen sama dengan PD. T1 F1 sama dengan E dikali PD sama dengan E dikali A per E sama dengan A. Nah, hubungan antara A, B, dan C bisa dilihat dari segitiga siku-siku ini dan dicari rumus Pitagoras dengan rumus Pitagoras. Yaitu PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat min PF1 kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat dikali E kuadrat. Karena C sendiri tadi adalah E dikali A. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Lalu langkah selanjutnya dengan menemukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K dengan koordinat XK, YK pada elips. F1 alfa plus C, beta dan K aksen adalah jarak K ke direktrix D1. Maka K aksen alfa plus A per E, YK.
F1K per K aksen sama dengan E. F1K sama dengan E kali K aksen. Nah, ini menggunakan rumus jarak dua titik, yaitu XK min alfa plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E dikali XK min alfa plus A per E kuadrat plus YK min YK kuadrat. Lalu XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa min A per E kuadrat. Karena YK min YK sama dengan 0, jadi sisanya hanya E kuadrat dikali XK min alfa min A per E kuadrat. Lalu XK min alfa kuadrat dikurangi 2 dikali XK min alfa dikali C plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat dikurangi 2 kali A per E dikali XK min alfa kuadrat plus alfa per E A per E kuadrat. Lalu XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat min 2C dikali XK min alfa plus C kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat dikurangi 2AE dikali XK min alfa plus A kuadrat. Lalu XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat min E kuadrat dikali XK min A kuadrat sama dengan 2C dikali XK min alfa min C kuadrat min 2AE dikali XK min alfa plus A kuadrat. Lalu A min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan 2C dikali XK min alfa min C kuadrat min 2C dikali XK min alfa plus A kuadrat. Lalu 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min E A kuadrat. Karena C tadi adalah E dikali A. Lalu 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Lalu XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E kuadrat sama dengan 1. Lalu XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per B kuadrat. Karena B kuadrat sendiri adalah A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Jadi sama dengan 1. Selanjutnya, karena pengambilan titik K sebarang pada elips, maka koordinat titik K dijalankan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktrix D2 dan F2 dan fokus F2 akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan umum elips dengan pusat P dikali A, alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan elips horizontal. Nah, dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu merupakan elips vertikal. Jika pusat dari elips P merupakan koordinat 0,0 dan A lebih dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu merupakan elips horizontal. Nah, jika pusat dari elips P merupakan koordinat 0,0 dan A kurang dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu merupakan elips vertikal. Ini sekian dari saya
yang mempresentasikan subbab pertama, lalu akan dilanjutkan oleh kelompok yang lain dari kelompok 7. Nah, kemudian kita akan membahas istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, alfa, beta. Yang pertama, titik pusat elips berada pada koordinat alfa, beta. Kemudian, fokus F1 berada pada titik alfa plus C, beta. Dan titik fokus 2 berada pada alfa min C, beta dengan nilai A lebih besar dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika nilai A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka fokus F1 adalah alfa, beta plus C dan fokus F2 adalah alfa, beta min C. Kemudian ada istilah eksentrisitas. Eksentrisitas elips E sama dengan C per A jika nilai A lebih besar dari B. Dan E sama dengan C per B jika nilai A kurang dari B. Kemudian ada istilah directrix. Directrix D1 kongruen dengan X sama dengan alfa plus A per E dan directrix 2 kongruen dengan X sama dengan alfa min A per E jika nilai A lebih dari B. Nah, jika nilai A kurang dari B, persamaan directrix 1 kongruen dengan Y sama dengan beta plus B per E dan D2 kongruen dengan Y sama dengan beta minus B per E. Kemudian, sumbu panjang dan sumbu pendek. Sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri dan jika A lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika nilai A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Kemudian lotus rectum. Lotus rectum dari elips adalah X sama dengan alfa plus C dan X sama dengan alfa min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Nah, jika sumbu Y adalah sumbu panjang, maka persamaan lotus rectum adalah Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C. Kemudian yang terakhir ada titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yakni yang pertama A plus alfa, beta, kemudian ada alfa min A, beta, kemudian ada alfa, B plus beta, dan yang terakhir ada alfa, beta minus B. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui elips dengan persamaan 100 X min 1 kuadrat plus 36 Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Tentukanlah yang A, koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat titik fokus dari elips. Kemudian, tentukanlah panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang dan sumbu minor atau sumbu pendek dari elips. Kemudian yang C, eksentrisitas dan persamaan directrix dari elips. Kemudian gambarlah sketsa elips tersebut. Langsung kita menuju ke pembahasan. Nah, kita ketahui bahwa persamaan elipsnya tadi sebagai berikut. Nah, persamaan ini kemudian kita ubah menjadi persamaan umum dari elips. Menjadi X min 1 kuadrat per 9 per 4 plus Y min 1 kuadrat per 25 per 4 sama dengan 1. Kemudian kita temukan
A sama dengan 3/2 dan B sama dengan 5/2. Karena nilai 5/2 lebih besar dari 3/2, maka berlaku nilai B lebih besar dari nilai A. Maka elips merupakan elips yang vertikal. Nah, dicari hubungan C kuadrat sama dengan B kuadrat minus A kuadrat. Nah, untuk C kuadrat nilainya sama dengan 4. Maka kita temukan nilai C sama dengan 2. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, maka kita temukan koordinat titik pusat dari elips P 1,2. Kemudian koordinat titik puncak dari elips ada titik 5/2,2, kemudian titik minus 1/2,2, kemudian titik 1, 9/2, dan titik 1, minus 1/2. Untuk koordinat titik fokus dari elips F1, yakni titik F1 1,4 dan titik fokus F2 1,0. Kemudian dari perhitungan kita tadi, kita temukan nilai A dan B. Kemudian kita masukkan untuk mencari sumbu mayor dan sumbu minor. Untuk sumbu mayor adalah 5 dan sumbu minor dari elips adalah 3. Next, selanjutnya eksentrisitas elips. Kita ketahui bahwa rumus dari eksentrisitas elips adalah E sama dengan C per B. Kemudian kita masukkan dan kita temukan bahwa nilai eksentrisitas elips adalah 4/5. Kemudian persamaan direktrix. Untuk persamaan direktrix D1 kongruen dengan Y sama dengan 2 plus B per A. Kita temukan persamaan direktrix 1 kongruen dengan Y sama dengan 41/8. Nah, untuk D2, di persamaan direktrix D2 kongruen dengan Y sama dengan 2 min B per A. Dan kita temukan bahwa persamaan direktrix D2 kongruen dengan Y sama dengan minus 9/8. Untuk gambar sketsa elips sebagai berikut. Nah, elips dengan titik pusat P 1,2, titik fokus F1,4 dan titik fokus 1,0. Kemudian ada titik puncak 1,9/2, titik puncak 5/2,2, ada titik puncak 1,-1/2, dan ada titik puncak satu lagi minus 1/2,2. Nah, untuk persamaan direktrixnya sebagai berikut. Ini direktrix 1 kongruen dengan Y sama dengan 41/8 dan direktrix 2 kongruen dengan Y sama dengan minus 9/8. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, saya Sylvia Kumaladewi, NIM 060 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Setelah tadi membahas mengenai persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya, maka sekarang kita akan lanjut ke persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Cari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya jika diketahui misal T dengan koordinat X1, Y1. Misal elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan titik P dengan koordinat X2, Y2 merupakan suatu titik yang terletak pada elips, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ekivalen dengan B kuadrat kali X2 kuadrat plus A kuadrat kali Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah, ini kita anggap jadi persamaan 2. Kita bisa dapatkan persamaan 2 ini dengan cara persamaan yang sebelumnya, ini disamakan penyebutnya menjadi A kuadrat B kuadrat, lalu dikalikan silang, lalu ketemulah persamaan 2 ini.
Karena titik T dengan koordinat X1, Y1 terletak pada elips, maka berlaku juga X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 atau ekivalen dengan B kuadrat kali X1 kuadrat plus A kuadrat kali Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah, persamaan yang ini kita anggap sebagai persamaan 3. Cara mendapatkannya sama, yaitu persamaan sebelumnya kita samakan penyebutnya menjadi A kuadrat B kuadrat, lalu dikalikan silang. Nah, dari persamaan 2 dan 3 ini, kita sama-sama dapat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Nah, jadi dari persamaan 2 dan 3 diperoleh B kuadrat kali X2 kuadrat plus A kuadrat kali Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat kali X1 kuadrat plus A kuadrat kali Y1 kuadrat. Nah, ini yang B kuadrat kali X1 kuadrat, kita pindah ruas ke kiri, maka tandanya berubah menjadi negatif B kuadrat kali X1 kuadrat, lalu yang A kuadrat Y2 kuadrat yang awalnya di sisi di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, gunanya untuk mengelompokkan yang sama-sama memiliki B kuadrat dan A kuadrat. Yang memiliki B kuadrat dikelompokkan di ruas kiri, yang memiliki A kuadrat dikelompokkan ke ruas kanan. Lalu setelah itu, yang untuk ruas kiri, negatif B kuadratnya dikeluarkan, sehingga diperoleh negatif B kuadrat dikali kurung buka X1 kuadrat min X2 kuadrat. Sama dengan, berlaku juga untuk ruas kanan, A kuadratnya dikeluarkan, sehingga diperoleh A kuadrat kali Y1 kuadrat negatif Y2 kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B, berlaku juga untuk X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Jadi, ini persamaan yang baris kedua ini ekivalen dengan negatif B kuadrat, untuk negatif B kuadratnya tetap, dan untuk yang X1 kuadrat min X2 kuadrat berubah menjadi X1 min X2 kali X1 plus X2, sama dengan berlaku juga untuk yang di ruas kanan, A kuadratnya tetap A kuadrat, lalu untuk Y1 kuadrat min Y2 kuadrat berubah menjadi Y1 min Y2 kali Y1 plus Y2. Lalu ekivalen dengan ini kita bentuk menjadi persamaan dalam bentuk pecahan, lalu diperoleh min B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, persamaan yang ini kita misalkan jadi persamaan 4. Lalu lanjut, persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 kali X1 plus X2. Untuk persamaan garis PT ini kita anggap jadi persamaan 5. Nah, jadi persamaan 4 dan 5 tadi, maka dapat kita peroleh Y min Y1 sama dengan negatif B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 kali X1 plus X2. Nah, jadi di persamaan 5 ini kan kita punya Y1 min Y2 per X1 min X2. Sedangkan di persamaan 4 kita juga punya itu. Jadi Y1 min Y2 per X1 min X2 yang di persamaan 5 ini kita substitusikan dengan negatif B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2. Maka didapatlah persamaan ke-6 ini. Jika P mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T, maka kita bisa dapat X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Sehingga persamaan 6 tadi yang sudah kita peroleh berubah menjadi Y min Y1 sama dengan negatif B kuadrat per A kuadrat kali AX1 per AY. Sehingga persamaan 6 tadi yang sudah kita peroleh menjadi Y min Y1 sama dengan negatif B kuadrat per A kuadrat kali 2X1 per 2Y1 dikali X1 min X2. Lalu ekivalen dengan
ini dikali silang, untuk A kuadrat kali 2Y1-nya dikali silang jadi ke ruas sebelah kiri, lalu didapat Y min Y1 kali A kuadrat kali Y1 sama dengan negatif B kuadrat kali X1 kali X min X1. Nah, lalu ekuivalen dengan persamaan berikutnya ini didapat dari A kuadrat kali Y1-nya dikali ke Y dan Y1, sehingga diperoleh A kuadrat kali Y1Y min A kuadrat kali Y1 kuadrat. Berlaku juga untuk yang ruas kiri, negatif B kuadrat kali X1-nya kita kalikan ke X dan negatif X1, maka diperoleh min B kuadrat kali X1 kali X plus B kuadrat kali X1 kuadrat. Ekuivalen dengan ini yang B kuadrat kali X1 kali X, kita pindah ruas ke kiri sehingga tandanya berubah menjadi positif, yaitu B kuadrat A kuadrat kali Y1 kali Y. Untuk yang negatif A kuadrat kali Y1 kuadrat, yang awalnya di sisi kiri, kita pindah ruaskan ke kanan sehingga tandanya berubah menjadi positif, yaitu yang di ruas kanan ada B kuadrat kali X1 kuadrat plus A kuadrat kali Y1 kuadrat. Kita ubah menjadi bentuk pecahan, lalu sehingga ekuivalen dengan X1 kali X per A kuadrat plus Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Kita anggap persamaan ini adalah persamaan 7. Karena tadi di awal sudah disebutkan, kalau X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1, maka persamaan 7 yang tadi sudah diperoleh menjadi X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa tahu kalau misal persamaan garis singgung pada elips yang persamaannya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan titik singgungnya tadi yaitu dimisalkan titik T dengan koordinat X1, Y1 adalah X1 kali X per A kuadrat plus Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk elips yang persamaannya X min alpha kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1, Y1 itu adalah X1 min alpha kali X min alpha per A kuadrat plus Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, jika diketahui persamaan elipsnya itu seperti ini, maka menggunakan persamaan garis singgung yang ini, yang X1 kali X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan kalau yang diketahui persamaan elipsnya itu yang ada alfa dan beta, maka yang kayak gini, maka persamaan garis singgungnya itu yang bawah. X1 kurangi alfa kali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Lanjut ke persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Cari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik, misal titik T dengan koordinat X0, Y0 yang letaknya itu di luar elips. Misal persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan titik A dengan koordinat X aksen, Y aksen, suatu titik singgung. Persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Seperti yang tadi sudah kita bahas, kalau misal ada persamaan elips dengan persamaan demikian, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, lalu ada titik singgungnya, misal di sini titik A, X aksen, Y aksen, maka jelas persamaan garis singgung di A bentuknya adalah X aksen kali X per A kuadrat plus Y aksen kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena titik A pada elips memenuhi X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat
per B kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan persamaan ini sebagai persamaan 8. Nah, karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen kali X0 per A kuadrat plus Y aksen kali Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan yang ini kita misalkan ke persamaan 9. Nah, dari persamaan 8 dan persamaan 9 yang sudah kita peroleh tadi, maka dapat dicari X aksen dan Y aksennya, sehingga dapat diperoleh persamaan garis singgungnya untuk elips jika diketahui titik di luar elips. Nah, untuk contoh, ini ada contohnya dengan soal garis Y sama dengan X kali akar 6, memotong elips dengan persamaan X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Penyelesaiannya sebagai berikut. Tadi sudah diketahui kalau persamaan elipsnya itu X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0, maka kita bisa ubah ke bentuk umum persamaan elips, yaitu dalam bentuk pecahan, menjadi seperti X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, untuk mencari koordinat titik potong garis dengan elips dapat dicari sebagai berikut. Sistem persamaan dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0, dan garisnya yaitu Y sama dengan X akar 6. Lalu, ekivalen dengan persamaan elipsnya, untuk variabel Y dapat kita substitusikan dengan Y sama dengan X akar 6, sehingga diperoleh X kuadrat plus 4 kali X akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Lalu ekivalen dengan X kuadrat plus 24X kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini ada X kuadrat, lalu ditambah dengan 24X kuadrat, sehingga diperoleh 25X kuadrat sama dengan 16. Nah, jadi ekivalen dengan X kuadrat sama dengan 16 per 25. Nah, karena X kuadrat sama dengan 16 per 25, maka bisa kita dapatkan nilai X-nya. Kalau enggak X-nya sama dengan, kan X kuadrat sama dengan 16 per 25. Jadi X-nya itu plus minus akar 16 per 25. Jadi ada dua nilai X dan Y yang kita peroleh. Yang pertama, X sama dengan 4 per 5, dengan Y-nya itu Y sama dengan 4 per 5 akar 6, atau X sama dengan negatif 4 per 5, dan Y sama dengan negatif 4 per 5 akar 6. Jadi, titik potong antara garis dengan elips adalah di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6, dan negatif 4 per 5, negatif 4 per 5 akar 6. Nah, karena ada dua titik potong, maka kita bisa dapatkan dua persamaan garis singgung. Yang pertama, persamaan garis singgung di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 adalah 4 per 5 X 16 plus 4 per 5 akar 6Y per 4 sama dengan 1, atau yang ekivalen dengan X plus 4 akar 6Y sama dengan 20. Nah, ini persamaan garis singgung pertama yang melalui titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6. Sedangkan persamaan garis singgung di titik yang satunya, yaitu negatif 4 per 5, negatif 4 per 5 akar 6 adalah X plus 4 akar 6Y sama dengan 20.